Shalom, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, semoga pagi ini kita tetap di dalam sukacita, karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang terus memberi kekuatan dan semangat baru bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga yang maha kasih, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami. Di pagi ini Engkau membangunkan kami dengan sukacita dan harapan yang baru. Biarlah hari ini kami jalani di dalam penuh semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya di dalam kasih kuasa Tuhan kami dimampukan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersiap untuk menyambut firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 2 Mei 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sada Korin sada ayat 20 sada. Ay mangihuton habisuhon ni debata, dang ditada portibion debata, marhiti dalan habisuhon. Gabe di halomohon debata ma paluahon akana porsiahi, marhite-hite jamita hautoon. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikianlah dikatakan. Semakin maju zaman, semakin maju teknologi, dan segala sesuatu semakin modern, membuat manusia semakin pintar, semakin maju berpikir, semakin hebat di dalam kehidupan. Tetapi semaju dan sepintarnya manusia, tidak ada yang melebihi kuasa dan kekuatan Tuhan. Sepintar-pintarnya manusia, tidak ada yang melampaui kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, tentu akal dan pikiran manusia tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Mengapa demikian? Karena manusia adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang dimilikinya berasal dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi manusia sering lupa kalau dia adalah ciptaan Allah, kalau apa yang dimilikinya adalah berasal dari Allah. Kekuatan, kemampuan, dan segala sesuatu yang bisa dia pakai di dalam kehidupan itu adalah atas seizin Allah, boleh ada dan terjadi di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala keberadaan yang hebat menurut pikiran manusia, mereka menganggap bisa melakukan apa saja. Mereka menganggap mereka bisa menjadikan segala sesuatu menurut dengan pikirannya, termasuklah apa yang akan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan. Hikmat manusia itu adalah dangkal, sementara, dan sia-sia. Tetapi hikmat yang dari Allah adalah kekal untuk selamanya. Tetapi di dalam segala keberadaannya, manusia sering menempatkan Allah di dalam pikiran, sehingga banyak sekali manusia yang jatuh ke dalam dosa, tersesat di dalam kehidupannya. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk mengingat dan menyadari siapa dirinya, dan mau menunjukkan betapa kuasanya Allah di dalam kehidupan manusia.
Dan di dalam kasih Allah, Allah mau memulihkan dan menghidupkan manusia di dalam kehendaknya. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Melampaui segala akal. Kalau kita mengerti kalimat ini, sehebat apapun, sekuat apapun manusia itu, tidak ada yang melebihi yang datangnya daripada Allah. Sehebat apapun akal manusia, sesungguhnya itu sangatlah terbatas untuk mengerti segala sesuatu kuasa dan kasih perbuatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan akal manusia tidak bisa mengenal dan melihat kuasa dan keberadaan Allah di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Semua yang dikerjakan Tuhan tidak bisa diterima oleh akal manusia. Semua yang terjadi dalam kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan pun tidak dapat diterima secara logika manusia. Itulah sebabnya di dalam segala kelebihan manusia itu tidaklah sempurna di hadapan Allah. Itulah sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 7 tadi dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Memelihara berarti Tuhan menata, menjaga, memperbaiki semuanya dengan lebih baik. Di dalam segala keterbatasan, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang melengkapi, sehingga akal manusia itu dapat menerima kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita menurut ukuran manusia, itu tidaklah ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia lemah yang terbatas, yang tidak berkuasa atas hidup kita, yang tidak mampu melakukan apa-apa untuk mengendalikan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk kembali berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kita, yang memberikan kuasa hikmat bagi kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, untuk mencintainya lebih dalam lagi dengan pengenalan kita akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah di dalam firman Tuhan kita pada hari ini membuat kita semakin teguh dan percaya di dalam iman. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita lewati, tapi di dalam iman kita percaya kuasa yang melampaui segala akal dunia ini akan memberikan kekuatan bagi kita, akan memberikan hikmat pengetahuan bagi kita, dan kita akan dipelihara senantiasa di dalam kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Dengan firman yang baik dan yang benar, yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan, yang menjadi pengetahuan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Berikanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah hikmat Tuhan mengajarmu senantiasa, sehingga kita, saudara dan saya, semakin mengenal Allah dengan cinta kasih yang daripadanya. Dan biarlah di dalam kasih Tuhan kita akan terus mengasihi Dia sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan keterbatasan kami, akan kelemahan kami. Tetapi di dalam kasih-Mu Tuhan menyempurnakan, Tuhan memampukan kami untuk mengerti betapa luar biasa dan dahsyatnya Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hari Tuhan semakin menyempurnakan kehidupan kami menjadi lebih baik, memperlengkapi kami untuk dapat menjalani kehidupan ini, dan kami terus setia di dalam kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami, biarlah kuasa-Mu menyertai dan apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.